Oh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Siang Ibu. Semuanya Siang, sehat-sehat Bu. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini pertemuan ketiga ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di pertemuan persatu dan pertemuan kedua kita sudah belajar tentang apa itu persamaan kuadrat dan juga bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat ada berapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ada masih ingat? Ada tiga. Ya, benar ya. Jadi ada tiga. Ada dengan menggunakan cara pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, kemudian menggunakan rumus ABC. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih mudah dari ketiga cara tersebut? Mengalihkan faktor, Bu. Pakai faktor. Ada yang lain? Faktor. Sudah, faktor saja. Oke. Nah. Oke, ada yang BC. Oke. Jadi di sini karena kita sudah tahu bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat, maka kita akan mulai menghitung ya. Jadi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita beranjak ke materinya, jadi kita harus tahu apa saja indikator pencapaian pada hari ini. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk tujuannya, jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa dapat menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kita semua, jadi kalian bisa mengetahui rumus jumlah dan hasil kali akar. Yang kedua, yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jumlah dan hasil kali akar. Oke, jadi kira-kira mungkin bertanya-tanya ya, apa sih bagusnya kita mengetahui rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi apa sih manfaatnya kita tahu itu? Jadi begini, jika kita menemukan soal persamaan kuadrat, nah dan diminta untuk mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka tentu yang umumnya kita lakukan pasti kita cari dulu X1 dan X2-nya. Benar? Benar, Bu. Ya. Tetapi, Ibu. Nah, tetapi untungnya kalau kita menggunakan rumus dari jumlah dan hasil kali akar ini, kita tidak perlu mencari lagi siapa si X1 dan siapa si X2. Loh, bagaimana Bu? Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi, yang pertama kita harus mengingat tentang rumus ABC. Ada yang masih ingat rumus ABC yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya? Dia masih ingat? Wah, sepertinya ini banyak yang belum ingat ya. Oke, saya ingatkan. Oke, untuk rumus ABC di pertemuan sebelumnya yaitu ada X1 dan X2. Jadi rumusnya ini serupa, hanya bedanya di sini positif dan di sini negatif. Nah, kenapa Bu kita harus ingat lagi rumus ABC? Nah, karena untuk mencari rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat itu, kita akan menggunakan si X1 dan X2 dari rumus ABC. Jadi kita bisa menurunkan dari rumus ABC ini untuk menemukan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ke jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita akan mencari apa sih rumusnya jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi yang pertama tentu kita jumlahkan si X1 dan X2. Jadi X1 dan X2-nya menggunakan rumus rumus ABC tadi. Nah, kemudian kita gunakan hitung seperti biasa penjumlahan ya, bentuk pecahan sehingga menjadi seperti ini. Paham kenapa dari bentuk pertama ini menjadi bentuk kedua? Sudah paham? Belum, Bu. Belum, oke. Jadi ini kan penyebutnya sudah sama ya. Ya, ini hitungan biasa pecahan. Jadi penyebutnya tetap 2A, kemudian min B plus akar dari B kuadrat min 4 AC-nya tetap, kemudian ditambah dengan min B min akar B kuadrat min 4 AC. Jadi menjadi min B min
akar B kuadrat min 4AC. Jadi operasinya ini, penjumlahnya ini dikalikan tandanya satu persatu ya. Plus kali minus, minus, plus kali minus, minus. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oh iya. Kan ya? Paham, Bu. Oke, jadi kita hitung nih, min B sama dengan min B, kita gabungkan. Jadi menjadi min B berapa? Min 2B. Paham? Paham, Iya, Bu. Bu. Oke, Paham. untuk selanjutnya plus akar dari B kuadrat min 4AC dikurangi dengan akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini hasilnya 0. Di sini Ibu tidak tuliskan ya. Nah, penyebutnya ini tetap min 2B dibagi 2A itu kan hasilnya min B per A. Paham sampai sini untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kita juga manfaatkan si rumus ABC lagi. Nah, kita kalikan ya, satu per satu. Oke, min B dikali dengan min B kuadrat. Min B dikali min akar B kuadrat min 4AC. Jadi seperti ini, sama satu-satu ya, paham ya? Yang penyebutnya 2A dikali dengan 2A sehingga menjadi 4A kuadrat. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan. Oke, min B dikuadratkan itu hasilnya B kuadrat. Min B dikali akar B kuadrat min 4AC ditambah dengan ini, itu hasilnya kan 0. Nah, sehingga hanya menyisakan min akar dari B kuadrat min 4AC dikuadratkan. Hasilnya ini. Nah, kemudian kita kalikan satu-satu tandanya ya, sehingga menjadi B kuadrat min B kuadrat plus 4AC. Kemudian maksud saya B kuadrat min B kuadrat itu kan 0, sehingga hanya menyisakan 4AC per 4A kuadrat. Dan hasilnya yaitu C per A. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, jadi apa kesimpulan yang kita dapat setelah kita tahu rumus tadi yang telah kita lakukan, yang kita menurunkan dari rumus ABC? Jadi kesimpulannya kita peroleh yaitu jika persamaan kuadrat bentuknya kan seperti ini yang telah dipelajari, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan ABC-nya dia real dan A-nya tidak sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2, maka jumlahnya, akar-akarnya itu cukup kita hitung yaitu min B per A. Jadi min B per A. Kemudian untuk hasil kali akarnya yaitu cukup dengan C dibagi dengan A. Nah, dari sini tentu kita lebih mudah ya, tanpa kita harus mencari dulu siapa si X1, siapa si X2. Oke, setelah kita sudah mengetahui rumusnya, maka kita langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama, Ibu kasih yang mudah-mudah dulu saja. Oke, akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nah, tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, hitunglah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui siapa si A, siapa si B, dan siapa si C. Jadi A-nya itu yaitu 2, B-nya itu negatif 4, dan C-nya itu adalah 13. Nah, setelah kita mengetahui siapa A, B, dan C-nya, kita langsung saja menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi. Jadi, rumusnya tadi itu yaitu X1 plus X2 yaitu min B per A. Ingat ya, B-nya tadi itu adalah negatif 4. Nah, karena rumusnya itu min B, maka min dari min 4 berapa? Yaitu 4. A-nya yaitu 2, tetap jadi 4 dibagi 2, 2. Nah, jadi jumlah akar-akarnya dari persamaan tadi yaitu 2. Paham sampai sini? Paham, Bu, paham. Paham. Ibu lanjutkan ke hasil kali akar-akarnya. Yaitu menggunakan rumus C per A ya. Oke, tadi C-nya kita ketahui yaitu 13, A-nya tetap 2. Jadi 13 dibagi 2. Nah, jadi untuk hasil kali akarnya yaitu 13 per 2. Ini boleh disederhanakan lagi ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini sudah mulai berbeda bentuknya sedikit.
Jadi persamaan kuadrat ini dia mempunyai akar-akar persamaan kuadratnya itu X1 dan X2. Nah, jika X1 dikali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali X sama dengan 32, maka nilai P di sini itu sama dengan berapa? Jadi, dengan menggunakan ini kita bisa mencari si P itu siapa. Oke, jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Oke, mungkin ada yang ingin menjawab. Kira-kira A, B, C, D, atau E jawabannya? Kira-kira ada yang tahu? Sepertinya ada banyak yang tidak tahu ini. Oke, kita Pilih langsung. saya 8, Bu. Oke, menurut siapa? Berapa ya? 6 ya, Bu. 8. Bingung. Oke, kita buktikan apakah 8 atau bukan. Oke, yang pertama kita harus melakukan hal ini. Jadi kita lihat X1 ditambah X2 itu siapa. Jadi kan rumusnya tadi min B per A. Min B berarti 4. Min 4P dibagi 1. Berarti Risma, kedua apa? Oke, untuk si X1 kali X2-nya yaitu 4. Dapat dari mana, Bu? Ya, ingat ya. C per A ya untuk hasil kali akarnya. Jadi 4 per 1. Jadi hasilnya 4. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, jadi di soal kita tahu bentuk ini. Nah, langkah selanjutnya apa, Bu, yang harus kita lakukan? Kita harus munculkan apa yang kita ketahui. Jadi kita harus memunculkan si X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Bagaimana caranya, Bu? Nah, jadi kita keluarkan saja si X1 dan X2-nya. Kemudian dikalikan dengan X2 plus X1. Nah, kita lihat X1 kali X2 dikali X2 bentuknya akan sama seperti X1 dikali X2 kuadrat. Kemudian X1 kali X2 dikalikan dengan X1, maka bentuknya akan menjadi X1 kuadrat dikali X2. Sininya tetap. Paham? Paham. Paham, Nah, Bu. setelah ini akan lebih mudah, kita tinggal substitusikan saja. X1 kali X2 itu berapa? Yaitu 4. X2 tambah X1 ini sama seperti X1 tambah X2 ya, karena penjumlahan itu sifatnya komutatif. Jadi min 4. Nah, 4 dikali min 4 yaitu min 4P, jadi hasilnya min 16P. Nah, jadi P-nya yaitu hasilnya min 2. Jadi jawabannya B. Tadi jawabannya 6 kurang tepat ya. Iya, Bu. Jadi oke, sudah paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Untuk latihannya di sini, Ibu punya 2 latihan. Nanti Ibu kirimkan melalui ketua kelasnya atau melalui grup. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Nah, karena waktunya sudah habis, selanjutnya silakan kalian rangkum ya, tulis kembali materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian kerjakan latihan soalnya itu tadi, dan jangan lupa pelajari materi yang selanjutnya ya, tentang persamaan kuadrat baru. Jadi mencari bagaimana kita membentuk persamaan kuadrat yang baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.